Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri dan teman-teman. Jadi, saya Zulfa Salsabila dari kelas 10-4 nomor absen 35. Dan saya Auralis Yusna Agista dari kelas 10-4 absen 7. Nah, jadi di sini saya dan Agista akan mempresentasikan biografi Sayuti Melik. Yang pertama adalah Sayuti Melik adalah pemuda inspirasi yang lahir dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti pada tanggal 22 November tahun 1908 di Sleman, Yogyakarta. Lalu, Sayuti Melik memiliki istri yang bernama Surastri Karma Trimurti yang merupakan seorang aktivis perempuan dan wartawati. Sayuti Melik meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Februari tahun 1989 dalam usia 80 tahun. Lalu riwayat pendidikan Sayuti Melik yang pertama adalah SD, sekolah dasar di Sekolah Ongkoloro yang terletak di Srawalan, Solo. Yang kedua adalah setelah 4 tahun beliau melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta. Tahun 1920 ia masuk ke sekolah guru di Solo. Yang kedua adalah Dari ketertarikan dengan dunia politik. Sayuti Melik tertarik pada politik sejak usia muda. Ia terlibat dalam beberapa partai politik seperti Partai Syarikat Islam dan Masyumi. Sayuti Melik juga menjadi anggota BPUPKI yang mempersiapkan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kesetiaannya pada nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial tercermin dalam peran politiknya. Sayuti Melik si penulis kritis. Sayuti Melik aktif dalam pergerakan bersama istrinya Surastri Karma Trimurti dan mendirikan koran Pesat di Semarang. Dia juga dipenjara oleh pihak Jepang dan Belanda karena tulisan kritis yang menentang pemerintahan. Karena menulis kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda, Sayuti Melik dan SK Trimurti bergiliran masuk dan keluar penjara antara tahun 1939 hingga 1941. Sayuti Melik terpenjara di Sukamiskin, Bandung karena tindakan delik. Kemudian pada masa kependudukan Jepang tahun 1942, korban Pesat dibubarkan oleh pemerintahan Jepang dan Sayuti Melik kembali di penjara karena dituduh menyebarkan selebgram PKL. Nah, yang ketiga adalah peran Sayuti Melik. Yang pertama adalah sebagai saksi penyusunan naskah proklamasi. Sayuti Melik telah aktif terlibat dalam proses penyusunan naskah proklamasi sejak awal. Ia menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di Rumah Laksamana Maida. Yang kedua adalah mengubah 3 kata ketik ketika mengetik naskah proklamasi. Yang pertama adalah kata tempoh menjadi tempo. Kedua adalah wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah mengubah tulisan bulan serta hari. Sayuti Melik menjadi wakil golongan muda dalam membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi. Ia juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di sini ada foto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi Sayuti Melik merupakan tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia dengan mengetik naskah proklamasi yang telah ditulis oleh I.R. Soekarno, yang teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Sayuti Melik menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sayuti Melik meninggal dunia pada 27 Februari 1989 di Jakarta
di usia 80 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini adalah foto makam Sayuti Melik. Sekian dari saya dan Agista. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.